Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya ya, Ajri Pangestu. Kali ini kita akan kembali membahas seputar dengan MATLAB. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa silakan like, komen, dan subscribe video ini dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke, baik, kali ini ya kita akan mencoba latihan. Oke, di mana kita telah memberikan suatu kasus di sini. Kasusnya itu adalah berhubungan dengan optimasi gitu ya. Oke, jadi di sini kita mempunyai optimasi konstanta laju reaksi pada kasus CSTR ya. CSTR ini adalah continuous stirrer tank reactor. Oke, jadi kita memiliki suatu reaktor. Ya, reaktornya itu adalah RATB gitu ya. Nah, di mana dalam reaktor ini terjadi suatu reaksi paralel. Oke, paralel berarti A jadi B, kemudian jadi produknya C. Kemudian produknya ini bereaksi lagi dengan reaktan. Bisa reaktan A atau reaktan B. Dalam hal ini adalah C bereaksi dengan B membentuk D. Oke. Sehingga kita memiliki dua persamaan di sini. Ada rate of reaction reaksi 1 dan rate of reaction reaksi kedua. Oke, kemudian kita bentuklah model neraca mol nantinya, atau bisa juga pakai dengan konsep perubahan konsentrasi gitu ya, dNA per dt gitu ya. Ini perubahan mol A terhadap waktu. Oke, berarti nanti kita ambil yang mol A itu ada di reaksi 1 ya. Oke, ada yang ada di reaksi 1, berarti nanti flow-nya V kecil dikali dengan perubahan konsentrasi ditambah dengan volume reaktor ya. Volume dikali ini minus K1 CACB, ini adalah nilai RA ya. V kali RA-nya adalah negatif K1 kali CA kali CB. Nah, di sini kenapa negatif? Karena A itu reaktan ya, jadi berkurang molnya. Oke, kemudian berarti ini ada pengurangan ya di sini. Kemudian penambahannya adalah ini, karena dia terus mengalir gitu ya, terus mengalir. Kemudian kita punya neraca B ya, sebenarnya sama ya, konsepnya seperti A. B ada di reaksi pertama dan reaksi kedua. Berarti nanti rate of reaction-nya di sini volume. Di reaksi pertama dia berkurang ya. Di sini B-nya berkurang, min K1 CACB. Di reaksi kedua juga berkurang sebagai reaktan. Oke, jadi minus minus. Sedangkan untuk produk C di reaksi 1 dia bertambah ya, karena dia produk, plus kemudian negatif. Begitu juga yang D, sehingga kita dapatkan 4 persamaan ini ya, perubahan mol terhadap waktu. Oke, jadi nanti kita ada beberapa kasus ya yang bisa menjelaskan daripada model ini. Oke, kasusnya apa ya? Oke, kita lihat di sini. Pertama, buatlah grafik perubahan mol masing-masing komponen bila reaksi berlangsung selama waktu sekian, volume sekian. Oke ya. Berarti ini adalah model OD gitu ya, model dengan OD. Oke, kita selesaikan langsung aja menggunakan MATLAB. Oke, kita buka MATLAB. Oke, sambil menunggu. Nah, kemudian kasus berikutnya ya, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya adalah udah ada proses optimasi ya di sini, karena kita diminta menentukan konsentrasi masing-masing bila terjadi steady state. Oke, berarti yang pertama ini unsteady state untuk kasus ini karena perubahan konsentrasi terhadap waktu. Oke, kita langsung bikin programnya aja. Oke, mungkin supaya bisa dengan mudah gitu ya kalian melihat ini, kita besarkan dulu aja fontnya. Oke, kita coba untuk case 9 yang nomor A gitu ya. Case 9 yang A. Oke, jadi ini nanti terdiri dari beberapa kasus ya, karena kasusnya
banyak. Oke, kita coba case 9 ini CSTR ya. Kita buat function di sini case 9 CSTR. Ini yang A ya. Ya, kita clear all CLC. Oke, kita masukin datanya terlebih dahulu. Nah, bola grafik bla 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 bla. Bila reaksi berlangsung ya, di sini ada waktunya. Kita bikin aja waktu akhirnya adalah 300 ini menit. Kemudian volume reaktor VR misal itu adalah 100 liter. Kemudian reaktan masuk reaktor dengan flow rate V kecil 0,25. Ini adalah liter per menit. Kemudian rate of reaction K1 0,004. Oke, ini liter per mol per menit, berarti ini second order. K2 0,001 sama satuannya liter per mol menit. Kemudian initial condition hanya terdapat A dan B, berarti ada CA0 itu 2 mol per liter dan CB0 itu 2 mol ya per liter. Oke, ini kita nanti cek lagi ya kemarin apakah soal yang sebenarnya itu pada keadaan initial condition ini adalah yang diketahui konsentrasinya atau mol gitu ya. Tapi kita coba aja. Misal kita buat dia sebagai konsentrasi. Nah, kalau sebagai konsentrasi berarti persamaan ini harus sedikit kita ubah gitu ya. Karena atau konsentrasi ini kita konversi dulu ke dalam bentuk mol ya, atau rumusnya mol ini dNA per dt ini kita ubah dalam konsentrasi ya. Oke, seperti kita ketahui bahwa mol N ya, misal Na, mol itu adalah konsentrasi dikali dengan volume. Oke, berarti kalau ini semuanya kita rubah persamaannya menjadi perubahan konsentrasi. Oke, berarti Na-nya ini menjadi Ca kali V. Ini Cb kali V. Cc kali volume. Oke, supaya volumenya pindah ruas ke kanan atau semua ruas dibagi dengan volume. Oke, selanjutnya kita coba selesaikan aja. Dengan rumusnya ini kita ubah jadi konsentrasi gitu ya. Oke, untuk penyelesaian ini adalah 4 persamaan menggunakan diferensial, sehingga kita selesaikan menggunakan solvernya nanti adalah persamaan diferensial ordiner bisa dengan OD45, 15S dan lain sebagainya. Oke, kita mula-mula harus menuliskan dulu keadaan awal, initial condition. Oke, misal kita anggap aja C0 gitu ya. Ini adalah initial condition. Ada CA0, ada CB0, konsentrasi C mula-mula belum ada, D juga belum ada. Oke, kita solver dengan OD45. Oke, berarti di sini kita independent variable-nya waktu, kemudian konsentrasi. Nah, yang akan kita cari. Nah, untuk lebih detailnya nanti penggunaan OD ini itu sudah dijelaskan dalam video-video sebelumnya yang emang pembahasannya adalah tentang basic-basic persamaan diferensial ordiner gitu ya. Oke, dalam kasus ini karena ini adalah kasus case study ya, gitu ya. Case study langsung, jadi kita langsung ke penyelesaiannya ya. Sehingga nanti penjelasan basic-basicnya silakan lihat video yang lain. Oke, kita buat OD45, kemudian nama fungsinya misal PDO, dan nilai mula-mulanya nanti C0. Independent variable-nya terhadap waktu T-span. Gitu. Ininya C0 ya. C0 ini nilai awal. Independent variable T-span, di sini adanya waktu akhir, sehingga harus kita buat dulu. Ini kita membuat array menggunakan linspace. Waktu pasti diawali dengan 0, berakhir Tn. Nah, Tn, kemudian
kita mau berapa titik incrementnya gitu ya. Nanti datanya mau kita buat trendline-nya berapa banyak, berapa titiknya. Semakin banyak titik semakin mulus ya. Misal anggap aja 100 titik gitu ya. Oke, ini udah selesai, solvernya udah ada, tinggal kita buat function. Oke, function misal dcdt sama dengan pdo t, c, kita jabarin, ada ca, ada cb, ada cc, ada cd. ca ini adalah urutannya sesuai ini ya. Oke, ca ini adalah output alias nilai c yang pertama, ini adalah C kedua, dan seterusnya sampai C keempat. Oke, kalau udah selesai tinggal kita masukin rumusnya. Ini yang ada di slide di file sebelah kanan ya. Di sana mana? Di sana silakan dilihat. Oke, pertama ada dcadt sama dengan, berarti ini 1 per V volume ya, berarti VR dikali V kali CA0 min CA ditambah VR dikali min K1 kali CA kali CB tutup kurung. Oke, kemudian DCB DT sama dengan 1 per VR dikali, oke ininya sama, kita copy aja. Ini menjadi CB0 dikurang CB ditambah reaksi pertama VR kali min K1 CACB, di reaksi kedua ada, kita tambahkan, berarti B itu di reaksi kedua berkurang minus K2 kali CB kali CC. Oke, selesai. Kemudian kita bikin DCCDT sama dengan sama. Oke, ini sisi 0 min sisi plus VR. Nah, C itu di reaksi 1 itu sebagai produk, berarti plus K1 CACB baru dikurang K2 CBCC. Oke, lanjut DC DDT sama dengan, oke, 1 per VR V CD0 min CD, di reaksi 1 nggak ada, berarti ini dihapus. Nah, di reaksi kedua dia sebagai produk, berarti positif. Oke, udah selesai, baru kita gabungkan DCDT sama dengan DCADT, DCBDT, DCCDT, dan terakhir DCDDT. Oke, kita akhiri dengan N. Coba kita plot aja ya, kita plot T, CA, berarti C di semua baris kolom pertama. Nah, C di sini memanggil C yang ada dari solver sini. Oke, kemudian untuk CB sama T, C tapi urutannya kedua. Kemudian T, C 3, T, C 4. Oke, kita bikin misal X label gitu adalah waktu dalam menit. Oke, kita buat seperti ini aja. Y labelnya adalah konsentrasi dalam mol per liter. Kemudian kita bikin legend supaya tahu pembedanya. Pertama CA, kemudian CB, CC, CD. Oke, seperti ini aja. Tinggal kita N dan kita run. Oke, kita simpan, save. Kalau ada error biar kita lihat. CC0. Oh, ini ada, harus dibikin ya angkanya. Oke, ini kita bikin aja sini. CC0 ada CD0. Nah, CC0 nya itu 0 karena awal belum terbentuk. CD0 nya juga 0. Oke, tinggal kita run.
Oke, diperolehlah hasil grafik seperti ini ya. Oke, berarti benar bahwa ini adalah sebagai konsentrasi yang dijelaskan dalam soal. Oke, jadi diperolehlah hasil grafik seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa ini ya, dia turun. Nah, mulai ke sini ya. Nah, mungkin 280-an menit gitu ya. Ini mulai lurus ya, warna merah. Warna merah ini berarti produk C sekaligus reaktan C. Nah, dia akan berhenti ini ketika reaktan yang paling awal itu udah benar-benar habis. Reaktan yang paling awal apa ya? Ca sama Cb, yang biru sama hijau nih ya. Biru sama hijau. Nah, misal kita panjangin ya. T akhirnya dari 300 menit jadi 900 menit ya. Kita coba. Ini kita close dulu. Kita run lagi. Nah, ini udah terlihat sangat datar ya. Walaupun di sini dia belum tercapai angka 0 ya. Reaktannya itu Ca sama Cb itu ini dia masih turun tapi lambat banget ya di sini tuh. Hampir mulai datar. Ini kalau dilihat ini turun tapi tipis sekali turunnya. Begitu juga yang warna biru. Berarti hal ini berarti dia sudah tercapai yang namanya konversi maksimum. Ya, ketika sudah datar ini udah steady state keadaannya. Konversi maksimum sudah tercapai. Oke, artinya ya reaktannya yang nggak bisa benar-benar nol habis ya, karena dia nggak bisa nol karena konversinya nggak 100% ya. Oke, mungkin ini dari 2 sampai sekian. Nah, ini bisa kita cek nih. Tapi kan oke, dari sini kan kita bisa memperkirakan ya, sebagai seorang engineer memperkirakan perubahan konsentrasi ya. Oke, maka langkah berikutnya adalah kita bisa membuat yang namanya perubahan konsentrasi ya. Ini namanya perubahan konversi ya. Oke, konversi dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat berapa persen konversinya. Oke, sehingga kita bisa menghitung konversi di sini. Oke, kita lihat reaktannya. Ini ada yang warna biru, ada yang warna hijau tadi. Nah, kalau kita lihat yang warna biru, oke, ini sampai menit 500 sudah mulai ini ya. Ininya waktunya kita bikin sampai 500 saja biar nggak terlalu panjang. Oke, terus nah ini kita lihat warna biru tuh reaktan A dan B yang warna hijau. Dari A sama B ini yang paling duluan cepet, yang lebih sedikit stoknya itu adalah yang warna hijau karena dia berada di garis yang lebih bawah. Oke, berarti hijau itu adalah reaktan B nanti bertindak sebagai limiting reaktan. Oke, sehingga perubahan konversinya ini kita dasarkan pada yang namanya limiting reaktan. Oke, terus gimana cara menghitung perubahan konversinya? Nah, kita substitusikan aja ke dalam persamaan bahwa konsentrasi itu Cb itu sama dengan konsentrasi awal ya. Atau kita tulis di sini. Nah, diketahui bahwa Cb itu adalah konsentrasi awal dikali 1 min X perubahan konversi, sehingga substitusi Cb ke persamaan yang nomor 2. Oke, sehingga nanti diperoleh yang namanya D. Oke, kita lihat berarti di sini dCbdt, kita tulis saja gini, dCbdt akan menjadi Cb0 nya keluar, Cb0 D 1 min XA. Nah, oke, seperti ini sama dengan
Oke, ini proses diferensial, negatifnya kita keluarkan CB0 dxa. Oke, sehingga nanti keluar. Oke, karena ini limitingnya B, kita buat aja di sini dxb. Oke, sehingga kita dapat nilai dxb nanti. Oke, berarti kita dapat di sini dxb dt sama dengan dxb dt kalau kita lihat dari sini sama dengan dcb dt dibagi dengan cb 0 ya. Oke, berarti dxb dt sama dengan per dt sama dengan dcb dt dibagi cb 0. Oke, ini ada minusnya. Oke, kita tambahin di sini ada yang namanya dxb dt. Berarti kita kasih konversi awal x0 sama dengan 0. Oke, ini adalah konversi awal, berarti di initial condition kita tambahin x0. Oke, kalau udah kita tinggal tambahkan plot grafik satu lagi ya. Kita buat figur satu lagi, figur plot t, c yang terakhir gitu ya, yang terakhir. Oke, x labelnya sama, y labelnya adalah konversi. Oke, kita lihat ya, kita run berapa konversi yang didapat. Oke, sehingga dari sini kita sudah dapat nilai konversinya ya. Oke, jadi seperti ini caranya kita dapat dari konversi 0 sampai kurang lebih ini kalau dilihat di grafik ya, mungkin 0,64 lah ya, sampai segitu ya, mungkin sekitar 0,64 dapat nilai konversinya. Oke, sehingga konversi maksimumnya ya segitu ya, karena tadi habis itu garisnya lurus. Oke, jadi seperti itu aja untuk video pertama kali ini ya. Jadi di video pertama ini kita membuat case CSTR gitu ya. Kita menghitung perubahan konsentrasi terhadap waktu, berarti ini unsteady state. Kemudian kita tambahkan menghitung konversinya dengan analisis data yang seperti tadi sudah kita berikan. Oke, demikian aja untuk video pertama. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai tentukanlah konsentrasi masing-masing kalau keadaannya udah steady state. Nanti kita juga lihat konversinya kalau udah steady state dapat berapa. Oke, jadi seperti itu ya untuk video pertama kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like gitu ya, di komen, di subscribe yang banyak lah ya. Oke, mungkin nanti di beberapa video juga kita akan coba membahas hal-hal lain yang mungkin berkenaan dengan teknik kimia tetapi tidak dengan komputasi dengan MATLAB. Oke, demikian aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Aduh, mana nih?